Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat ke-35 ya, tapi kita akan baca sebagian nanti dalam perjalanan khotbah itu kita akan baca beberapa ayat ya. Yang pertama itu ayat 13 sampai ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. 1, 2, 3. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus sedang dalam kebangkitannya itu Dia mengunjungi murid-muridnya, memulihkan kerohanian dari murid-muridnya yang sedang terguncang oleh karena imannya ya. Dan masing-masing orang sekarang ada sebagian yang takut dan mengunci diri dalam persekutuan orang-orang iman waktu itu, tapi ada sebagian juga yang sedang merencanakan untuk meninggalkan persekutuan itu, termasuk dua orang murid Tuhan Yesus yang sudah meninggalkan Yerusalem karena merasa tidak ada harapan lagi untuk apa lama-lama di Yerusalem, karena yang sedang dipuji-puji, yang disanjung tinggi sudah tidak ada, gurunya sudah meninggal, dan saat itu hatinya kecewa. Tetapi saudara, dalam perjalanan ke Emmaus itu hal-hal yang luar biasa. Meskipun dua orang, yang satu bernama Kleopas tapi yang satu tidak disebut namanya, meskipun dia sedang meninggalkan Yerusalem, tapi hatinya itu tetap semangat ya. Dia berkobar-kobar dan dia bertanya-tanya, meskipun bertanya apa yang sedang terjadi dengan gurunya, apa yang sedang terjadi dengan Tuhannya itu, kok bisa-bisanya dia menderita dan mati di Bukit Zuljuta dalam keadaan yang kacau balau itu. Dia memutuskan diri untuk meninggalkan Yerusalem, saudara, dan menuju ke Emmaus. Saudara sekalian, kita kadang-kala juga perasaan seperti itu. Ini gimana sih ya persekutuan orang-orang Kristen ini? Di mana-mana persekutuan orang Kristen itu kebanyakan bermasalah daripada yang tidak bermasalah. Dan kalau yang di desa-desa masalahnya sangat berbeda. Tapi kalau di desa biasanya orang pergi ke gereja itu lebih menarik daripada orang yang di kota. Karena kalau di desa itu 5 kilo pun jalan kaki sanggup. Ya,
semangat untuk memuliakan nama Tuhan, padahal jalannya juga enggak mulus dan kadang-kadang jalannya itu berlumpur. Dia semangat untuk mencari Tuhan dalam persekutuannya itu. Ya mungkin yang membedakan adalah tidak ada aktivitas yang lain. Ya, tidak terlalu banyak aktivitas kecuali bertani dan kemudian kumpul dengan keluarganya, lalu bisa pergi bersama-sama. Tapi kalau sudah di kota itu sudah mulai banyak kegiatan, ya, kegiatan bisnis, bagaimana caranya hidup dapat bersaing di Jakarta. Makanya ada dulu kalau datang ke Jakarta, kemana kamu mau ke Jakarta? Cari sesuap nasi, gitu ya. Cari sesuap nasi di Jakarta. Memangnya di desa nggak ada ya kalau cuma sesuap. Dan itu hanya satu simbolik bahwa orang ingin berusaha untuk cari makan di Jakarta. Tapi sekarang sudah beda. Kalau ditanya, kamu mau kemana ke Jakarta? Kenapa di Jakarta? Mau cari segenggam intan atau berlian? Beda ya. Kalau dulu masih malu-malu cari sesuatu nasi, tapi kalau sekarang mau di mana Jakarta? Mau cari apa? Cari segenggam berlian. Bisa bayangkan saudara. Jadi begitu luar biasanya ambisinya, itu luar biasa dengan menunjukkan segenggam berlian. Satu berlian tersebut mahal apalagi segenggam ya. Wah itu luar biasa. Dan kegiatan persaingan luar biasa di kota dengan kegiatan berbagai macam. Ada kegiatan persekutuan gereja, tapi juga ada persekutuan di luar gereja, ya, persekutuan doa ini, doa itu, persekutuan belum persekutuan keluarga ini, keluarga itu, keluarga ini, ya, belum ada persekutuan klub itu, klub ini. Wah itu masing-masing itu dan kebanyakan dilakukan pada hari Minggu, sehingga mau tidak mau hari Minggu itu juga mengurangi aktivitas untuk bergereja. Kalau jemaatnya ribuan, wah masih lumayan lah. Kalau misalnya 10.000 nggak datang 1.000, masih ada 9.000. Kalau yang gereja puluhan, ya, anggota jemaat puluhan, lalu nggak datang puluhan, kira-kira habis. Ya, bersyukurlah kita masih tetap semangat ya. Tadi saya bilang kita masing-masing sudah pakai masker. Kita tunggu dulu. Paling ini jemaat pada rekreasi kali. Ya udahlah, kita nggak usah pakai masker. Tuh, kita nggak usah pakai masker. Karena toh hukumnya dari pemerintah juga diperbolehkan nggak pakai masker. Ya kan, nggak pakai masker. Ya ternyata ada yang datang juga, jumlahnya sama dengan keluarga gembala. Puji Tuhan, ya kan? Nah, itu bukan zaman sekarang, zamannya Tuhan Yesus saja sudah begitu, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, sudah hidup bersama dengan Tuhan selama 3,5 tahun itu, masih juga itu ada jemaat yang meninggalkannya. Sudah dikasih tahu, nanti hari ketiga anak manusia itu akan bangkit dari itu. Itu kalau orang Jakarta nggak ngeh, dikasih tahu berulang-ulang, nanti anak manusia itu akan mengalami penderitaan. Masih nggak ngerti juga, masa iya sih Guru yang hebat ini, Tuhan yang hebat ini menyembuhkan banyak orang ini, membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak janda, membangkitkan orang yang mati itu, sekarang dia juga mau mati, mana mungkin? Jadi pikirannya itu murid-muridnya nggak mungkin lah, nggak mungkin terjadi itu, gitu ya. Tapi begitu terjadi, murid-muridnya juga masih nggak paham firman Tuhan dan banyak meninggalkan persekutuan, termasuk 2 orang ini. Ya, 2 orang ini menuju ke Emmaus. Saya tahu apa menariknya sih Emmaus ini. Saya cari-cari, ternyata Emmaus itu adalah sumber air panas artinya. Jadi rupanya di Emmaus itu ada tempat yang luar biasa untuk pariwisata, karena di situ namanya sumber air panas.
Emmaus itu artinya sumber air panas. Jadi udah nggak panas lagi lah Yerusalem, karena tidak ada sesuatu yang luar biasa. Gurunya sudah mati dan tidak lagi percaya pada tempat yang lain yang mungkin bisa menyaingi Yerusalem, yaitu Emmaus. Karena Emmaus itu adalah sumber air panas. Karena sumber air panas berarti di situ pasti banyak perkumpulan, pasti banyak pertemuan, pasti enak lah. Karena ada pariwisata di situ yang mengenakkan, kota yang luar biasa. Maka muridnya itu menuju kampung Emmaus. Saudaraku, ini luar biasa dan kebiasaan manusia itu begitu. Dan ketika bersama dengan perjalanan itu sambil bercakap-cakap itu, dia menuju ke Emmaus. Tiba-tiba Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Murid-muridnya juga menjadi heran. Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu peristiwa belakangan ini? Rupanya murid-murid itu karena sudah tinggal semangatnya untuk mengikut Tuhan, tapi rohaninya mulai menjauh dari Tuhan, sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah berubah jadi manusia yang biasa itu, sekarang dia pakai tubuh kemuliaannya. Murid-muridnya nggak ngerti, tidak paham apa yang terjadi, dan firman Tuhan mengatakan ada yang menghalangi matanya untuk melihat gurunya itu, sehingga yang ada itu hanya semangat saja, dan dia masih memikirkan bagaimana peristiwa itu yang terjadi terhadap gurunya itu. Dan gurunya pun dalam perjalanan itu menunjukkan dirinya, tapi dia tidak bisa menangkap apa yang dimaksud oleh gurunya. Saudaraku sekalian, dalam hal ini kita diminta oleh Tuhan jangan meninggalkan persekutuan. Karena di Yerusalem itu ada persekutuan dengan murid-muridnya, tapi dia meninggalkan persekutuan dengan apa? Persekutuan Yerusalem dirubah dengan persekutuan di kampung yang bernama sumber air panas itu. Ya, ini kelihatannya bagus, kelihatannya seimbang, namanya Yerusalem, tapi ini sumber air panas, kira-kira seimbang. Ya, dan akhirnya menuju ke tempat itu. Tapi Tuhan mengatakan jangan meninggalkan persekutuan. Rasul Paulus juga menjelaskan kepada jemaat itu, janganlah engkau meninggalkan persekutuan. Mengapa kita tidak boleh meninggalkan persekutuan? Karena dalam persekutuan itulah kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ya, walaupun dalam persekutuan kita nggak ditanya, datang lagi ke sini pakai mobil apa ya Bu? Gak ditanya seperti itu ya kan? Oh, ada nggak tanya itu?